از نور پاک قرآن صبح صفا دمیده. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa MTA dimanapun Anda berada, senang bisa kembali menyapa Anda semua dalam program Lafaz Al-Masih, sebuah program yang akan membahas sabda, nasihat, dan juga fatwa dari pendiri Jemaat Ahmadiyah, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam, tentang berbagai topik yang terangkum dalam kitab Malfuzat. Bersama saya Harpan Ahmad dan juga narasumber kita, Maulana Dili Sadili Fadal Ahmad. Dalam 25 menit ke depan, kita akan membahas satu topik yang menarik, yaitu tentang tazkiyah nafs. Namun sebelum kita masuk kepada bahasan, terlebih dahulu kita sapa narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dili. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Tadi sudah disampaikan Pak, bahasan kita kali ini tentang tazkiyah nafs. Para pemirsa di rumah juga pasti sudah sangat familiar ya dengan kata tazkiyah nafs. Tapi mungkin secara pemahaman ya masih membutuhkan penjelasan yang lebih luas lagi mungkin Maulana. Maka untuk mengawali bahasan kita kali ini, pertanyaan pertama dari saya mungkin, apa itu tazkiyah nafs Maulana? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Hadrat Masihul Maud alaihissalam, beliau bersabda, tazkiyatun nafs itu diambil dari kata zaki, pensucian, nafs itu jiwa. Jadi kalau dimaknakan secara bebas, tazkiyah nafs itu artinya pensucian jiwa. Di dalam tubuh manusia itu ada dua hal yang perlu terpelihara dengan baik. Yang pertama jasmani, yang kedua rohani atau jiwa. Karena jasmani ini dia sebagai sarana untuk mengimplementasikan jiwanya. Maka yang harus pertama kali bersih itu adalah jiwa. Nah, orang bisa mencuri, yang ngambil tangannya, tapi yang memikirkan kan otaknya. Karena ada sesuatu hal, jiwanya dulu yang menginginkan. Maka bagaimana caranya? Tangan yang bergerak. Maka di dalam kehidupan manusia beragama khususnya, yang dibutuhkan adalah dari orang mukmin ini ada kebersihan jiwanya, kesucian jiwanya. Dengan bahasa lainnya, yang di episode yang lain sudah pernah kita bahas tentang akhlak. Nah, akhlak yang untuk akhlak itu menghindarkan kejahatan, ada yang namanya ihsan. Ihsan pakai sod, bukan ihsan. Ihsan pakai sin. Ini ihsan. Seorang laki-laki yang mampu menjaga kesucian farjinya disebut muhsin. Laki perempuan muhsinah. Tapi ini lebih spesifik lagi. Kalau ihsan itu artinya yang dijaga adalah farjinya. Ini salah satu organ tubuh manusia yang sangat-sangat membahayakan. Kenapa? Karena sumber dosa manusia biasanya dari situ. Gitu. Maka Nabi katakan, jaga dua gumpalan daging yang ada pada diri kamu. Yang apabila terjaga dua ini, selamat hidup kamu. Apa itu? Lidah dengan kemaluan atau farji. Nah, semua itu kenapa? Karena kesucian jiwa sebenarnya. Dari sucinya jiwa, maka mata yang sebagai alat dikatakan oleh para pujangga sebagai jendela jiwa yang tidak pernah berdusta itu mata. Dia kan jendelanya. Karena dia melihat, dia olah, muncul. Nah, dari mata itu, kalau jiwanya bersih, apa yang dilihat pasti bersih. Sebagai contoh, lebah. Dimanapun dia berada, karena memang karena pandangannya jiwanya bersih, yang dia kan tetap di pikirnya itu bunga aja bagi dia. Walaupun dia sedang berada di tempat comberan, di tempat-tempat kumpulan bangkai mungkin, tapi tetap pandangannya selalu ke bunga. Karena jiwanya memang seperti itu. Lain hal yang lalat, sebaliknya, walaupun sedang ada taman bunga yang begitu warna-warni dan indah serta harum, tetap saja
pandangannya arahnya ke tempat-tempat yang busuk. Itu dahsyatnya jiwa itu. Jadi kalau jiwa seseorang sudah begitu luar biasa dengan tazkiyatun nafsnya itu, maka seluruh aktivitas kehidupannya insya Allah aman. Seperti itu. Jadi tazkiyah nafs itu adalah pensucian jiwa. Ya. Dan ini adalah merupakan suatu hal yang penting. Ya, seseorang yang kemudian ingin mendapatkan suatu perbaikan dalam hidup, dalam akhlak, dalam ibadah itu perlu memperhatikan tazkiyah nafs ini. Selanjutnya Maulana, dalam uraiannya Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam menyampaikan bahwa tujuan saya sama sekali bukanlah supaya kalian ke sana kemari mempertengkarkan dan memperdebatkan masalah mati hidupnya Al-Masih. Itu hanya sebuah perkara kecil, jangan berhenti sampai di situ. Tujuan saya adalah sangat lebih jauh dari itu, yakni ciptakanlah suatu perubahan di dalam diri kalian dan betul-betul menjadi seorang insan yang baru. Ya, jadi ini suatu hal yang menurut saya harus digarisbawahi karena ini merupakan suatu hal yang penting buat tujuan didirikannya jemaat ini atau tujuan kedatangan Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam itu bukan hanya untuk berargumen, ya, tapi juga adalah untuk menjadi manusia-manusia yang baru. Nah, mungkin bisa dijelaskan Maulana makna daripada pernyataan dari Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam itu dan bagaimana kemudian kita sebagai Ahmadi harus menyikapinya. Jadi beliau melihat banyak sekali orang-orang yang baiat dengan berbagai latar belakang. Salah satu sebut saja misalnya sahabat Masih Maud salam yang baiat kepada beliau. Salah satunya kan karena terkesima melihat bagaimana hujahnya beliau ketika diserang oleh umat-umat Nasrani. Beliau tampil menjadi pahlawan dan mampu menumbangkan dalil-dalil yang sedemikian luar biasa. Beliau baiat masuk ke dalam jemaat. Terkesima melihat kehebatan dalil yang beliau sampaikan. Tadi beliau katakan, nah kalau hanya sekedar itu kan keilmuan. Artinya itu taklim, ilmu, pengetahuan. Nah yang dibutuhkan dari orang jemaat itu sebenarnya kata beliau, bukan ilmu itu. Tapi apa? Begitu kamu baiat ke sini, baiat itu artinya hijrah. Baiat kamu ke situ untuk hijrah, untuk mengadakan sebuah perubahan jiwa tadi. Kalau orang yang sudah baiat ini berubah jiwanya, tadinya orang ini malas-malasan, tiba-tiba jadi rajin, kan itu berubah. Yang tadinya orang jadi tidak tahu, sekarang jadi tahu. Yang tadinya malas jadi rajin. Yang tadinya kerja asal-asalan, sekarang begitu tekun, setia, serius. Kan itu perubahan. Kenapa bisa berubah? Ya tadi dia merasakan dari apa yang diyakininya itu bahwa ini akan membuat sesuatu bagi dirinya. Nah ini yang dimaksud oleh beliau itu bahwa kalau sekedar kesana kemari lari-lari untuk menyampaikan dalil Nabi sudah wafat, Nabi masih terus akan berlanjut. Dia bilang manfaatnya kecil kalau hanya sekedar menjelaskan itu. Karena apa yang akan mereka lihat dari kita itu adalah tazkiyatun nafsnya, perubahan jiwa kita setelah kita masuk dalam jemaat ini. Apa yang akan mereka lihat dari kita? Yang beliau katakan kan yang membuat kita berbeda dengan makhluk lain itu. Karena kita bisa membedakan. Jujur, makhluk lain juga bisa. Makhluk lain juga bisa tidak jahat. Tapi berbeda dengan manusia. Kenapa? Kita dibekali Allah Ta'ala akal. Yang dengan akal itulah kita bisa mencerna. Bisa mengatakan dia jujur, dia baik, dia setia, dia berani, dia sabar, ikhlas itu. Kenapa? Karena kita dibimbing oleh syariat. Gitu. Nah, ajaran ini yang akan harusnya mengubah kita. Harusnya kan merubah dengan ajaran ini. Yang 10 syarat baiat yang beliau berikan kepada kita, dengan menelan 10 syarat baiat itulah pelan-pelan kita ikuti itu. Itu dikatakan perubahan. Bukan menyampaikan dalil Isa sudah wafat, masalah khilafat, masalah yang lain-lain. Kadang-kadang kan kita orang Ahmadi begitu bangga dengan bisa berdalil kepada orang, bisa berhujah kepada orang, dan bisa mematahkan dalilnya orang. Tanpa disadari bahwa kelakuannya dia tidak bisa dicontohi oleh siapapun. Padahal jemaat ini datang tadi untuk membawa kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan seluruh akhlak-akhlaknya Allah. Takhlaqu bi akhlaqillah.
Nah jemaat datang posisi seperti itu. Nah kalau tidak ada seperti itu percuma, tidak akan ada manfaatnya di dalam jemaat ini. Seperti telur, begitu dikeluarkan kuning dan putihnya, hanya tinggal cangkangnya. Nah beat itu seperti cangkang telur. Tidak ada intinya, sudah lewat. Diinjak orang selesai. Nah kalau beat hanya sekedar itu, ya seperti cangkang telur tadi. Sudah selesai. Sesaat aja dipakai mainan anak-anak puling itu. Tapi pasti akan hancur. Nah sementara beat hakiki itu adalah seperti putih dan kuningnya. Intinya apa? Kita ini datang di sini untuk berhijrah. Dari dulu buruk menjadi baik. Dulunya kita seperti ini, sekarang menjadi orang-orang yang senantiasa setia dan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya itu yang belum maksud itu. Karena banyak orang yang hari ini, contohnya gini lah. Ada orang yang bangga, tiap hari bicara jemaat atau rajin ke masjid. Kalau kita tanya, apa manfaatnya rajin ke masjid dia untuk tetangganya? Tidak bisa jawab dia. Terus ada orang yang ke haji, tiap tahun datang ke haji. Kita tanya, apa manfaat kamu haji 10 kali untuk tetangganya? Kan tidak ada manfaat sama sekali. Sementara yang diharapkan dari apa yang dilakukan haji, sholat, kan mesti mengambil manfaat dari sholat itu untuk orang lain. Minimal untuk dirinya sendiri gitu. Nah sama masuk beat itu, kita masuk dalam jemaat ini, sejatinya adalah untuk mengalami sebuah perubahan. Hijrah dari alam keburukan menjadi baik. Dari orang jahat menjadi orang yang senantiasa berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya itu yang beliau ingin sampaikan kepada kita. Masya Allah. Dan sekarang juga kita lihat di luaran sana juga fenomena hijrah seperti itu ya, beralih dari keburukan menuju kebaikan itu sedang fenomena jadi tren ya. Dan memang ada kemudian satu ayat dalam Al-Quran ya, udkhulu bisilmi kafah itu ya, makna kafah itu orang banyak menyalahartikan bahwa seolah-olah untuk menjadi seorang beragama yang baik harus meninggalkan segala keduniawian. Nah maka mungkin mewakili juga nih pertanyaan dari para pemirsa ya yang ingin mengetahui ya, untuk mencapai tujuan ukhrawi atau agama haruskah kita meninggalkan segala urusan duniawi dan bagaimana nasihat Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasallam terkait itu? Beliau dengan cukup tegas mengatakan, saya tidak pernah memerintahkan kepada kalian untuk meninggalkan kehidupan dunia kamu. Kenapa? Karena itu bertentangan dengan sunnatullah. Doa yang diajarkan Rasulullah kepada kita dalam Al-Quran itu jelas, disebut doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dunia dulu, baru akhirat. Itu balance. Bahasa ayat yang lainnya, marojal bahrayal takian. Akan ada dua aliran sungai yang mengalir yang tidak akan pernah bersatu. Apa itu? Dunia dan akhirat. Hari ini kita mengalir dua ini beriringan nih. Tidak akan pernah bersatu. Tapi beriringan. Artinya apa? Ketika hidup di dunia, manfaatkanlah kehidupan dunia. Dengan apa? Tadi, dibatasi. Jangan sampai tadi, ketika hidup di dunia, kita melupakan ada kehidupan-kehidupan yang akan kita tempuh di sana. Sehingga apa? Dunia ini menjadi penghalangnya. Tidak bisa seperti itu. Artinya apa? Manfaatkan dunia sebagai sarana kalian untuk menyeberang ke sana. Itu beliau katakan. Tidak ada cerita. Sedang Nabi saja hidup di dunia, pakai baju, makan, dan lain sebagainya. Itu kan kehidupan dunia. Cuma harus dipahami, dunia itu asalnya dari dana. Dana itu artinya kosong. Harus dipahami bahwa dana itu nol. Dunia itu nol maksudnya. Ya maksudnya rumah nol, mobil nol, jabatan nol, sawah nol, ladang nol. Ya kalau nol, ada nolnya 3, kira-kira nilainya berapa? Kan tetap nol. Nolnya ada 12, tetap saja nol kan. Dia akan punya nilai, kalau di depan nol itu ada angka 1. 1, 1, 0, 10. Tambah 1 nolnya 100. Loncatannya luar biasa. Tapi yang satu itu, maka Allah gambarkan tuh di Quran. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rob. Nah muncul robnya. Nah ketika rob itu kehidupan yang di sana. Tapi yang nol ini, kita sholat perlu masjid, perlu sajadah. Maka dibangun dengan kehidupan dunia. Jadi tidak bisa. Dunia ditinggal itu tidak bisa. Kenapa? Kita mau melaksanakan rukun Islam yang kelima, haji. Karena bisa berenang kita.
Mesti lewat pesawat, perlu dunia. Hanya tadi dunia ini dimanfaatkan, dijadikan jembatan, dijadikan sarana untuk kehidupan itu. Maka beliau kata, saya tidak mengizinkan sama sekali kalian menghindar dari dunia atas nama untuk Allah. Padahal dengan atas nama Allah, kehidupan kamu bahkan jadi berantakan. Hari ini kita banyak orang menyaksikan, ada orang yang khuruj keluar untuk atas nama dakwah, anak istrinya ditinggalin, tidak dikasih apa-apa. Sudah saya titipkan ke Allah aja. Jadi si Allah dijadikan satpam gitu maksudnya. Kan tidak begitu. Artinya apa? Di zaman Nabi Muhammad tidak seperti itu konsepnya. Ada para da'i-da'i yang diutus oleh Rasulullah SAW untuk ngajar ngaji segala macam. Tapi apa? Ada sistem yang berjalan. Itulah dunia. Dari siapa ya? Dari kita juga. Dan doanya jelas. Dunia dulu baru akhirat. Bukan akhirat dunia bukan. Atau akhirat saja tidak. Ada ungkapan, tapi bukan hadis kan. Ini orang bilang hadis, bukan hadis ini. Ini ungkapan bahasa Arab mengatakan wa'mali dunyata kata'isu abadan. Tuntutlah dunia kamu seakan-akan kamu akan hidup selama-lamanya. Tetapi apa? Ketika bicara tentang yaumul akhirnya dikatakan apa? Tuntutlah akhiratmu seakan-akan tamutu godan. Kamu akan mati besok. Kan balance. Jadi ketika kita sedang ada dalam dunia, anggap saja kita tidak akan mati. Supaya apa? Supaya serius mencarinya. Tetapi wa'mali akhiratuka, ketika urusan akhiratnya, seolah kamu akan mati besok. Artinya apa? Sia-sia kita ngumpulin duit sebanyak apapun. Masih kok besok. Nah artinya dunia yang kita cari hari ini dengan segala macam kemegahannya dimanfaatkan untuk kehidupan akhirat. Jadi keliru besar kalau ada orang mengatakan sudah sama di masjid aja, urusan itu nanti urusan Allah Ta'ala itu. Tidak seperti itu. Nah kita para mubalik Ahmadi yang mewakafkan dirinya, tapi kan sistemnya jalan. Bukan seperti orang lain jalan ke sana tapi isi anaknya barangkali kan utang di mana-mana atas nama dakwah. Ya kan mencoreng nama Tuhan. Karena tidak seperti itu gitu. Baik Maulana. Jadi jelas ya bahwa maksudnya kafah itu bukan berarti kemudian kita menjadi petapa gitu ya, tidak ya. Bahkan itu tidak diajarkan dalam agama ya. Islam tidak mengajarkan. Rasulullah SAW sendiri beliau di rumah bekerja, di pasar juga beraktivitas. Ya. Sangat jelas ya. Selanjutnya Maulana, ini perkara sosial tapi masuk juga bahasan kita kali ini, bahwa dalam perkara iman ini terkadang kita jumpai juga orang-orang yang jika bicara tentang keimanan, yang mereka itu demikian bangga atas keimanannya. Namun ketika tanggung jawab tugas agama dibebankan kepadanya, namun banyak dari mereka yang melalaikannya. Nah, bagaimana kondisi orang-orang seperti ini dalam pandangan Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam? Ya, itu orang boleh dikatakan orang-orang munafik. Itu orang-orang yang berorientasi dua. Jadi tidak konsisten. Standar ganda. Pasang standar ganda gitu. Di depan orang ketika dia melihat bersama orang beriman, seakan-akan dia kata orang yang paling beriman. Tetapi ketika dikasih beban tanggung jawab untuk melaksanakannya, dia menghindar dari tanggung jawab itu. Jadi apa yang dia ungkapkan itu kamu plase sebelaka. Hanya untuk memperlihatkan bahwa seolah saya juga beriman. Padahal hakikatnya dia tidak seperti itu. Kenapa? Seorang mukmin hakiki tidak ada kata yang tidak selaras antara kata dengan perbuatan. Itu yang paling tidak disukai Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bahasa Quran kan kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Sangat tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Murka bahkan Allah terhadap orang yang berkata-kata tapi tidak melakukan sesuatu. Dia mengatakan kepada orang, berkorbanlah kamu, tapi dia sendiri tidak pernah melakukan pengorbanan. Gitu. Nah, makanya tadi kita ini banyak seperti lilin, menerangi orang lain, tapi dirinya hancur, kan meleleh dia. Tapi orang lain diterangi, tapi meleleh dia dirinya. Nah orang macam ini yang paling dimurkai Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tidak senang dengan orang macam begini. Berarti apa? Dalam keimanannya, dalam deklarasi imannya, dalam pengakuannya itu tentu kamu plase, tidak sampai ke dalam kedalaman hatinya, pasti itu. Maka masih berkata ini orang-orang munafik macam begini. Artinya orang-orang yang hanya ingin menampilkan seolah keluar orang mukmin, seorang yang pembela jemaat, seolah-olah dia
hebat di jemaat. Padahal ternyata ketika dikasih beban, dia menghindar. Kan salah satu cara tanda munafik kan dikasih amanat khianat, berkata bohong. Kan itu sebuah kebohongan tuh. Mengatakan A tapi prakteknya B. Itu sebuah kebohongan. Jadi tanda-tanda kemunafikan sudah terang benderang dari situ. Nah makanya beliau mengingatkan kepada kita sekalian bahwa ketika kalian memilih menyatukan bahwa iman kepada saya sebagai imam akhir zaman tadi, maka satu syaratnya lakukan sebuah perubahan. Allah akan memberikan keberkahan dan keluarga kalian. Kita bilang. Iman kan akan bermanfaat dalam kehidupan di dunia ini untuk generasi kamu dan generasi yang akan datang. Puluhan generasi ke bawah akan mengambil manfaat dari keimanan hakiki yang kamu dapatkan itu. Seandainya kamu tahu nilai iman kamu kepada saya, sekiranya kamu punya emas sebesar gunung Uhud, kamu akan tukarkan iman itu, harta itu, demi untuk menjaga iman itu. Karena apa hari ini orang menyepelekan itu? Karena mereka tidak tahu nilainya. Saya datang untuk membawa rasa. Saya datang untuk apa? Memberitahu tentang nilai itu. Nilai iman kamu kepada saya. Kalau seandainya ditukar dengan harta yang kamu punya sebanyak apapun di dunia ini, kamu akan tukarkan. Seandainya kamu tahu nilainya itu. Maka oleh karena itulah, beliau berpesan, jaga, maintain iman ini, agar tadi tidak terkontaminasi dengan hal-hal yang tidak diingini seperti tadi itu. Konsisten dengan apa yang dikatakan, itu yang harus dilakukan. Nah jiwa-jiwa kemunafikan akan terus ada di dalam jemaat ini. Dan itulah yang merusak eksistensi dan wibawa jemaat itu karena orang macam ini. Yang hanya pandai ngomong, mengderasikan seolah mulutnya luar biasa, dari mulutnya keluar seperti waliullah, tapi kelakuannya iblis. Banyak yang seperti itu. Mulutnya wali, bahasanya luar biasa, tapi kelakuannya iblis. Nah itu banyak seperti itu. Maka beliau nasihatkan tadi, pelihara. Rubah, lakukanlah tajiyatuna, perubahan diri. Dan terus lakukan mengingat Allah SWT agar tadi kalian tidak terjangkiti dengan penyakit-penyakit yang tadi itu. Baik, Maulana, luar biasa bahasannya, bisa menjadi refleksi ya untuk kita semua. Baiklah, para pemirsa MTA yang berbahagia, demikianlah akhir dari bahasan kita kali ini. Saya Harpan Ahmad beserta kru yang bertugas mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. از نور پاک قرآن صبح صفا دمیده